Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang perubahanmu yang pasti akan terjadi sebentar lagi. Seperti apa ya? Dan kiat-kiatnya apa aja gitu untuk mendapatkan perubahan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah general reading atau pembacaan energi umum. Energinya banyak orang, jadi tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang nanti ya. Bijaksanalah dalam menyikapi, karena ini tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa juga ya. Kalau kalian ingin resonate di kalian sendiri, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, yang ke RWA itu ya, 085243062660 ya. Untuk personal readingnya tuh berbiaya ya. Jadi untuk hal-hal pribadi bisa dikonsultasikan di sini ya, dan itu aman di sini karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai tarot trader. Ya, itu sudah misi jiwa kita untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan atau sedang membutuhkan pencerahan atau solusi. Mungkin kita bisa baca secara energi supaya kita menemukan jalan keluar atau memberikan solusi untuk kalian. Ya, mungkin gambaran kita bisa memberikan kalian inspirasi atau motivasi ya. Oke. Yang terkait dengan energi magic pun ya, kalau kalian bucin lah tapi pasangan kalian mengkhianati, tidak sesuai ekspektasi, siapa tahu itu ada pengaruh magic juga sampai kalian tuh nggak bisa lepas dari hubungan toksik itu ya. Atau kalian terhubung dengan cinta segitiga dan pingin harmoniskan kembali hubungan kalian, pasangan kalian ingin kalian lepaskan dari orang ketiga atau pengaruh dari pihak ketiga. Coba konsultasikan ya, supaya kita, karena di sini saya juga bisa membersihkan energi ya, energi negatif ya. Jadi kalau butuh bantuan silahkan ya. Oke, kita cari kata bantuan kata lagi ya. Ini ada 200 kata, 200 lebih ya. Minta 3 aja sebagai gambaran. Ambil 3 aja ya. Oke, di sini ada Maret, ada jamur, ada misi ya. Oke, kita lihat di sini ada pick dari tarot, ada pick of cups, ada six of cups, dan eight of swords ya. Dan untuk dari romance angels ada soulmate, ada your deserve love, love yourself first ya. Kemudian ada free yourself ya. Oke, Cancer, itu hujan ya, maaf kalau ada bisik-bisik di luar karena lagi hujan ya. Oke, kalau saya lihat di sini, oke, perubahan yang akan terjadi jika kita tarik dalam segi percintaan ya. Beberapa dari kalian Cancer ini ada mungkin kalian pernah mengenal seseorang di masa lalu, di bulan-bulan kemarin, khususnya di bulan Maret ya. Akhirnya dia datang kembali dan menawarkan hubungan yang serius bersama kamu ya, dengan kamu. Ya, mungkin dia berubah kali ya, berubah pikiran, atau mungkin karena memang kalian udah soulmate ya. Jadi yang kalian sudah pernah naksir sama seseorang di bulan Maret lalu, atau di atas bulan Maret ya, seperti Juni, Juli, Agustus gitu ya. Di start dari bulan Maret itu kalian mungkin pernah kenal sama seseorang. Ini akan datang lagi nih ya. Dia akan datang lagi dan menawarkan keseriusan dalam hubungan ya. Dan kalian yang lagi putus kontak ya, atau LDRan ya, ini akan ada komunikasi kembali secara intens ya. Dan hubungan kalian makin lengket aja nih ya.
Dan saya lihat kalau untuk yang sudah berpasangan, mungkin kemarin pasangan kalian masih main-main gitu ya, kurang peka, kurang serius gitu, kurang peka dengan apa yang kalian inginkan. Saya rasa ada perubahan ya. Dan ini tuh masa transisi. Saat kalian menonton video ini ya, saya lihat ini masa transisi dia untuk menyadari akan hal-hal baik tentang kamu gitu, kebaikan-kebaikan kamu ya. Dia akan mengapresiasikan kamu atau memanifestasikan kamu ya. Walaupun kalian ini dari jarak jauh ya, hubungan kalian LDRan, tapi dia sudah mulai bertransisi, dia sudah mulai menyadari dan memikirkan tentang keseriusan hubungan ini ya. Dan akan ada komunikasi yang serius di sini ya. Di sini kamu akan terbebas dari belenggu-belenggu yang tadinya kamu ngerasa hubungan ini nggak ada kejelasan, kamu ngerasa minder ya. Beberapa dari kalian yang mungkin umurnya udah mencapai maksimal ya, udah di atas 30-an atau sudah 40-an ya, tapi belum menikah juga. Beberapa dari kalian ini akan dipertemukan dengan jodoh kalian ya. Sudah saatnya kalian tuh dirubah nasib kalian gitu ya, untuk dipertemukan dengan orang yang akan menjadi jodoh kalian ya. Namun kiat-kiat yang saya lihat di sini adalah ketika kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, udah nggak lagi meladeni hubungan yang terlalu dramatis gitu. Nah di situ baru ke-trigger dia untuk memikirkan keseriusan hubungan ini gitu ya. Kalau kalian sudah tidak lagi bertanya, kalian sudah lebih fokus ke peningkatan spiritual dan value kamu ya. Saya di sini kemungkinan besar dia akan menyadari gitu pentingnya kamu dalam hubungan ini gitu ya. Kamu perlu diperjuangkan. Kenapa? Ya kamu di sini udah cuek, di sini kamu udah nggak lagi dramatis gitu ya, melankolis. Kamu udah nggak lagi melo-melo dalam hubungan. Kamu udah mulai memikirkan tentang masa depan. Kamu udah mulai membebaskan diri dari drama gitu. Ya udahlah, kalau emang enggak ya udah, nggak usah basa-basi gitu kan. Waktu loh, buang-buang energi juga gitu. Dan akhirnya orang yang kamu harapkan ini dia akan sadar dengan perubahan kamu ini ya, dan dia akan mengejar kamu. Tetapi di sini saya lihat energi kamu lebih bebas. Kamu tidak mau lagi berada dalam hubungan yang terlalu dikontrol gitu ya, kayak jelus gitu ya. Oke, kamu boleh sama saya, tapi kamu harus rubah dulu sifat kamu yang tadinya jelusan, terlalu terlalu mengekang. Itu saya nggak mau gitu ya. Dengan kalian diam, dengan kalian udah tidak lagi meladeni dramanya, melayani keegoisannya ya, dia di sini akan berubah untuk bersikap dewasa kepada kamu, tidak lagi menekan ya, tidak lagi mengada-ada sesuatu untuk dijadikan argumen masalah gitu ya, karena kamu udah malas gitu, beberapa dari kalian ya. Dan kamu tuh to the point aja. Kalau emang lu serius ya udah ayo gitu, mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau cuman gini-gini aja ngapain lu nekan-nekan gue gitu kan, si Cancer mau dilawan gitu ya. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat di sini mungkin kalian tuh dealing sama, berpasangan sama orang yang childish ya, kekanak-kanakan. Jadi dia tuh kayak pulang pergi gitu, naik turun gitu. Kadang suka gimana ya, nggak nyambung gitu ya, nggak sesuai ekspektasi, tidak, kurang bertanggung jawab ya. Saya lihat di sini kalian tidak lagi terpaku dengan sikap dia. Kalian lebih memilih untuk membebaskan diri untuk mencari jati diri kalian dengan fokus pada pekerjaan dan keuangan kalian sendiri gitu. Tidak lagi bergantung ya. Kalian tidak lagi bergantung ya. Dengan adanya gerakan atau perubahan yang kalian lakukan, langkah untuk merubah kehidupan kalian ini, nilai diri kalian ini, maka semesta pun ikut serta dalam perubahan kalian ini, mendukung kalian, menolong kalian. Jadi kayak jalan hidup kalian tuh semakin dimudahkan karena otak kalian yang mau bekerja, otak kalian yang mau fokus pada yang penting-penting aja, yang mengembangkan
ya, yang mengembangkan diri. Kalian tidak mau stagnan lagi oleh kalian tidak mau terstagnansi oleh kendali orang lain, meskipun itu pasangan kalian, ya. Selama yang dia atur itu masuk akal dan tidak melebihi dari kuasa dia sebagai seorang pemimpin, yang tidak, maksudnya gini, seorang pemimpin dalam rumah tangga itu ya punya hak, punya kewajiban. Ya, kalau dia punya kewajiban yang minus sementara dia menuntut haknya lebih, itu kan tidak seimbang ya. Buat kamu nggak happy, itu berarti dramatis kan, tidak sesuai ekspektasi, kurang bertanggung jawab, dan terlalu berlebihan gitu ya. Itu kan pasti mengekang, kamu tertekan. Nah, di sini kamu Cancer, kamu nggak mau yang kayak gitu lagi ya. Kamu menunggu dia berubah percuma, karena itu hanya akan membuat kamu merasa rugi sendiri, makan hati gitu kan, kecewa, stres, tertekan. Makanya di sini kamu udah mulai menetapkan diri untuk tidak lagi terbawa oleh bingkainya dia, lingkarannya dia, ya, circle pemikiran dia, tekanan dia gitu. Ya, kamu punya hak dong untuk memilih ya kebahagiaan kamu gitu. Jadi kamu tidak maksa dia untuk berubah sesuai keinginan kamu, harapan kamu, tapi kamulah yang berubah. Di sini kamu tidak lagi kamu mengikuti di batas aturan-aturan yang wajar aja gitu. Kalau dia sendiri aja tidak seenggaknya tuh 50% ya tanggung jawabnya atau kewajibannya gitu, hak kamu terpenuhi, dan aturan-aturan dalam rumah tangga itu sesuai dengan yang masuk akal gitu ya, oke lah ya. Tapi kalau melebihi dari itu dan kamu merasa tertekan, ya udah, kamu berhak menentukan pilihan untuk bahagia. Bukan berarti kamu melepaskan dia, tetapi kamu melepaskan sikap-sikap buruknya yang menekan kamu ini, karena kamu punya hak untuk bebas gitu, tidak mau tertekan. Kalau dia melarang kamu untuk bergaul terlalu bebas, oke, itu kan memang harus kan, itu kewajiban kita untuk tunduk kepada pasangan gitu. Nah, ini bisa laki-laki bisa perempuan ya. Jadi terhadap pasangan kita harus tahu diri. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan, nanti malah dia bikin beneran yang nyesel siapa gitu. Jadi saya lihat di sini, selain kamu menghentikan semua tekanan, kamu juga introspeksi gitu. Jadi perubahan ini bagus sekali ya. Kamu introspeksi diri, mana yang nggak bisa, nggak baik ya kamu nggak bikin, kamu nggak lakuin, kamu ikuti, kamu turutin ya. Tapi kalau yang baik, mau dia izinin atau enggak, selama itu untuk kebahagiaan kalian bersama, ya kamu nggak perlu persetujuan dari dia lagi, ya kan gitu. Jadi yang masuk akal aja gitu yang kamu jalankan tuh. Jadi saya lihat di sini beberapa dari kalian kenapa tertekan, karena pasangan kalian, beberapa dari kalian tuh pasangan kalian kurang peka, terus agak childish, kekanak-kanakan, terus dia terlalu mendengarkan pihak keluarga atau terprovokasi dengan keadaan sekitar ya, dan ujung-ujungnya tuh dia menjadi toksik dan dia mentoksikan kamu gitu, maksudnya menekan kamu, menuangkan ketertekanan dia akibat dari terprovokasi dari orang luar ya, atau pihak ketiga, pihak keluarga. Dia terlalu mendengarkan hal-hal negatif dari luar ya, sehingga dia lampiaskan kepada kamu dalam berbentuk tekanan gitu. Di sini kamu udah nggak mau lagi, kamu mulai melepaskan diri dan membuka pikiran dia bahwa sudahlah, kita ya kita, mereka ya mereka. Kalau kamu mau mengikuti mereka, ya udah, kamu dengan mereka, jangan dengan saya. Kalau kamu mau mengikuti aturan dalam hubungan kita doang gitu ya,
fokus kepada hubungan kita doang, maka jangan fokus ke yang lain gitu ya. Beberapa dari kalian ini terpaut dengan cinta segitiga atau cinta yang rahasia ya. Ini bisa yang masih pacaran, bisa juga yang sudah menikah ya. Ada hubungan yang dirahasiakan, itu kamu akan tahu, dan ini satu kabar yang kamu dengar ini akan membuat kamu berubah pikiran dan tidak lagi ya biasa ya, pasangan kita kalau udah kenal yang lain, mereka tuh kayak manipulatif ke kita gitu ya, sikapnya aneh, menekan kita padahal mereka ada punya kesalahan gitu ya. Jadi ini akan rahasianya akan terkuak, dan rahasia ini ketika kamu tahu, kamu akan terbebas dari belenggu dramatisnya dia gitu ya. Karena ya kamu berpikir bahwa ya udah, kalau ternyata selama ini tuh dia menekan saya karena dia melakukan kesalahan gitu ya. Jadi dengan kamu berubah, kamu fokus kepada perkembangan diri ya, peningkatan karir, dan fokus pada finansial kamu ya, maka kamu tidak lagi sibuk meladeni drama dia yang bikin kamu makan hati ya. Dan akhirnya ini men-trigger dia untuk sadar betapa berharganya diri kamu itu, karena kamu lebih cerdas menyikapi kejadian ini. Walaupun kamu tahu kamu udah nggak sesedih sebucin kemarin gitu kan, karena kamu tahu bahwa ya apa gunanya saya meladeni kamu yang tidak menghargai saya. Kan namanya hubungan kan kita bersama, ngapain harus bertiga, berempat, berlima, enggak, pokoknya enggak gitu. Tapi kamu dengan cara yang halus gitu, dengan cara yang bijak ya. Jadi kalau kamu pakai cara bijak alias tidak melalui argumen ya, tidak saling adu mulut ya, kamu merubah melalui tingkah laku kamu, sikap kamu kepada dia, dan sikap kamu untuk merubah diri, fokus ke hal-hal yang penting, yang bermanfaat, maka di sini dia sendiri yang akan menyadari itu dan minta maaf kepada kamu. Saya lihat ada perbaikan dalam hubungannya, hubungan kalian akan semakin harmonis. Tetapi untuk kalian yang sudah ngerasa beberapa dari kalian di pihak ketiga, kalian yang di posisi pihak ketiga ya, atau orang ketiga ini ya, mungkin kalian sudah komitmen dengan kamu berdiri dengan orang yang sudah berkomitmen, dan di sini kamu ingin melepaskan diri gitu, atau menuntut kejelasan dalam hubungan. Saya rasa akan ada kejelasan. Beberapa dari kalian dia akan memilih kalian ya, atau membuka ya hubungan kalian ini tanpa ragu lagi gitu, bahwa dia ingin bertanggung jawab terhadap kamu. Kalau enggak ya udah, kamu ingin lepaskan gitu, ngapain hubungan tertutup gitu kan, emang udah nggak ada yang lain apa gitu ya. Dan saya lihat di sini beberapa dari kalian tuh, pasangan kalian tuh kayak ada yang cuma numpang doang gitu, kayak benalu gitu ya, bergantung pada kamu gitu ya. Di sini kamu sudah sadar tentang itu, dan kamu membuat satu perubahan di dalam otak kamu secara rahasia ya. Mungkin kamu capek ngomong ya, jadi kamu melakukan sebuah strategi untuk keluar dari hubungan yang tidak balance tersebut, dan alam semesta mendukung kamu. Bagus ya kalau kamu yang sudah sadar ya, dimanfaatin ya, dihianati terus menerus, tapi masih aja tuh tidak bisa meninggalkan, melepaskan. Sini kalau kamu menyadari kan ya udah, nggak perlu kamu ungkapin ke dia atau meminta persetujuan dia, hidupmu adalah pilihanmu gitu kan. Bagus ya perubahan pola pikir kamu ini, udah cerdas ya, pesawat lewat jadi bersih. Jadi bagus ya pola pikir kamu ini. Ada tuh orang yang tahu sesuatu yang tidak baik dari pasangannya, dia ribut, itu tidak akan menemukan solusi. Kalau kamu diam dan kamu fokus kepada hal-hal yang
memajukan karir kamu, menghasilkan duit, ya oke. Itu lebih baik kan, daripada kamu ladeni dia terus, bergantung terus dari dia. Aduh, parah tuh, hidup kamu nggak akan bahagia ya. Terus kalau kita lihat dari segi karir ya, ini akan ada tawaran ya. Mungkin kalian sudah menargetkan pekerjaan ini ya, baik itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau untuk sukses dalam pengelolaan bisnis kamu tersebut, atau kamu udah menargetkan satu proyek ya. Saya rasa yang sudah kalian lakukan di awal Maret atau setelah Maret itu akan terrealisasi ya. Akan ada, saya lihat ada tawaran ya, ada memang apa ya, dari semesta sudah memberikan kamu kelayakan untuk mendapatkan posisi ini, proyek ini, atau kesuksesan atas bisnis kamu ini ya. Beberapa dari kalian mungkin bekerja di bidang yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Mungkin kalian akan mengikuti caleg gitu ya, capres atau yang sebagainya gitu ya. Sepertinya gitu ya, gitu ya. Mungkin kalian ingin menjadi seorang pengawas gitu ya, tugas pengawas lapangan ya. Apapun yang sedang kalian targetkan dari awal Maret lalu ya, sudah kalian planningkan, itu akan terrealisasi ya. Ini apalagi kalian berbisnis ya. Saya lihat mungkin kemarin kalian merasa terpuruk, tidak pede dengan, tidak bersemangat gitu karena hasil yang kalian capai dari bisnis kalian itu tidak sesuai. Di sini saya lihat kalian akan mendapatkan ide kreatif yang membuat kalian bisa merangkul kembali customer kalian ya. Kalian kehilangan customer akibat dari mungkin penurunan minat ya. Mungkin kalian akan mendapatkan ide brilian atau bantuan seperti produk ya, bantuan produk yang sesuai dengan permintaan peminat ya, sesuai dengan keinginan peminat ya. Sehingga di sini kamu akan merangkul kembali customer kalian, pelanggan kalian gitu ya. Banyak yang akan senang dengan apa yang kamu tawarkan ini. Bahkan banyak yang menawarkan kerjasama. Ada beberapa tawaran kerjasama di sini ya, gitu ya. Kerjasama juga, kalian akan menemukan orang-orang yang bisa diajak kerjasama, bisa dipercaya ya. Di sini kamu juga bisa menemukan jati diri kamu dalam hal karir itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ya, potensi diri, bakat, minat, dan passionnya kamu. Jadi dengan mendapatkan pencapaian atau kamu mendapatkan pembuktian atas kerja keras kamu selama ini, hasil ya, sehingga kamu di sini menemukan jati diri kamu dalam hal pekerjaan. Nah ini nih yang gue cari selama ini nih yang karir yang gue dambakan selama ini, itu akan terrealisasi, dan ini bakal merubah hidupmu drastis ya. Secara total taraf hidupmu akan naik berkat dari kerja keras kamu selama ini, mendapatkan karir yang sesuai gitu, mendapatkan karir yang sudah kamu angankan dan inginkan gitu. Dan beberapa dari kalian yang dalam hal keuangan ya, saya lihat ada tambahan sedikit tambahan dalam pemasukan ya, gitu, kelancaran ya, pemasukan yang disangka-sangka gitu ya. Ini mampu membangkitkan gairah kamu lagi dalam mengembangkan kreativitas kamu gitu, nilai kamu gitu ya. Ya, jadi ini akan membebaskan, hasil yang kamu dapatin ini bisa membebaskan kamu dari hutang-hutang ya. Nah, yang terkait dengan hutang tuh bisa kamu lunasin. Beberapa dari kalian itu bisa mungkin kemarin ingin membeli sesuatu tetapi budget kalian nggak cukup. Ini saya rasa akan cukup ya. Dan bahkan beberapa dari kalian yang ingin mendapatkan modal untuk membangun usaha, saya lihat
bukan cuma budget aja ya, tetapi mungkin karena semesta sudah melihat bakat potensi kamu ya, kecerdasan kamu, pengalaman ya, sehingga karena ini jamur ya, filosofi jamur, kamu tuh bisa tumbuh di mana aja, bisa berkembang di mana aja ya, apapun yang kamu bangun itu tetap akan jadi ya, gitu ya. Dan misi kamu ya, visi misi lah ya, kalau misi berarti ada visi juga. Jadi visi misi kamu ini akan tercapai sesuai dengan yang sudah kamu strategikan ya, udah kamu susun dari kemarin, itu akan terrealisasikan ya. Kamu akan bebas dari ketertekanan dalam hal pekerjaan, ketertekanan dalam hal keuangan maupun dalam hubungan ya. Jadi beberapa dari kalian tuh satu-satu ya, mungkin dalam hubungan kalian menemukan jodoh, atau beberapa dari kalian dalam hubungan cinta segitiga itu kalian akan terbebas dari hubungan toksik ya, dan beberapa dari kalian itu dalam rumah tangga itu ya tidak lagi mau ditekan dan tidak akan lagi tertekan, karena kalian sudah kayak dicerahkan oleh semesta ya, diberikan petunjuk ya, inspirasi ya, diberikan intuisi untuk bagaimana menghadapi hubungan kalian ini dengan cerdas supaya tidak terjadi masalah dan bisa menyelesaikan masalah-masalah gitu. Bisa menyelesaikan masalah dalam hubungan tanpa masalah gitu ya. Oke, kita balik ya. Di baliknya ada kata lembut, ada tulis, dan ada trauma. Di kata lembut ini ya, pasangan kalian yang tadinya agak kasar karena terpengaruh oleh orang ketiga atau pihak ketiga, pihak keluarga ya, itu dia akhirnya bersikap lembut kepada kamu, karena kamu tuh cara menghadapi dia nggak lagi sekasar kemarin, nggak lagi melalui argumen gitu ya, tetapi kamu perubahan melalui sikap dan tindakan kamu yang lebih fokus kepada perdamaian dan fokus kepada peningkatan kualitas diri ya, dan fokus kepada finansial. Makanya di sini dia akan bersikap lebih lembut dan lebih menghargai kamu gitu. Jadi bagaimana orang merespek kita tergantung dari sikap kita juga. Bagaimana orang bisa berubah sesuai keinginan kita, ya kita yang harus berubah dengan cara kita yang lebih baik, supaya orang itu juga bisa menghargai kita. Kita melakukan sesuatu yang dihargai gitu ya, perilaku yang dihargai, berubah dengan cara yang bisa men-trigger orang gitu, supaya mereka juga tertrigger untuk mengikuti energi kita ya, melalui sikap kita lah ya. Tulis, kata tulis di sini berarti beberapa hal yang sudah kamu tuliskan kemarin ya akan terwujud ya, dan ini akan sangat membuat kamu berubah total. Mungkin tentang apa, kamu pernah menulis, saya ingin jadi ini, saya ingin bisnis saya berkembang, saya ingin membeli ini itu. Nah ini akan kamu dapatin ya, sudah saatnya kamu mendapatkannya. Dan beberapa dari kalian yang ingin mendapatkan perubahan ya, mungkin kamu sudah terpikir, nah ini nih kamu dapat ide nih ya, untuk entah ini dalam pekerjaan atau dalam keuangan atau dalam percintaan ya. Sebaiknya ketika ide itu muncul ya, kamu langsung tulis, jangan kamu lupa, supaya kamu nanti punya kayak patokan gitu ya, ya punya apa ya, pegangan gitu ya. Oh iya, saya kalau kita tulis kan kita akan ingat gitu. Kalaupun kita lupa kan ada di buku kita gitu ya. Jadi kalau kamu punya planning ya, kamu punya strategi apa gitu, punya ide apa, kalau kamu tulis pasti itu kamu akan ingat terus, dan kamu akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu nggak tulis, itu ide itu akan hilang sekejap, dan kamu akan error lagi, dan kamu nggak tahu gimana jalan saya, karena kita tuh manusia itu tidak luput dari kelupaan ya.
Jadi kita sering hilang ingatan kalau kita lagi pusing. Ya, jadi kalau kamu tulis itu berguna untuk di saat kamu lagi buntu, kamu bukalah catatan kamu itu. Wah, dulu saya pernah menulis ini nih. Oke, kak, fokus kamu akan terkendalikan lagi. Tapi kalau kamu nggak punya tulisan, ketika kamu error, kamu nggak punya pegangan apa-apa untuk mengingatkan kamu, menyadarkan kamu untuk fokus kepada yang tadi sudah kamu rencanakan, gitu. Jadi kita, apa gunanya pensil dan buku, ya, atau pena dan buku, ya. Buku dan pensil, pena itu kan tidak hanya untuk dipakai waktu masa sekolah aja, makanya ada diary, ya kan, itu. Atau kamu bisa save di HP kamu, ya kan, ada tuh buku-buku apa ya, catatan khusus di dalam HP itu, bolehlah kamu catat-catat di situ sebagai pengingat, ya, supaya kamu tidak apa ya, tidak lupa dengan apa yang kamu sudah targetkan. Dan trauma, sila di sini trauma kamu, ya, mungkin di sini kamu pernah mempercayai seseorang, kamu percaya penuh sama pasangan, tetapi ternyata tuh dia mengkhianati kamu, ya. Nah, trauma ini yang membuat kamu, atau ya, kamu pernah mempercayai seseorang dalam berbisnis, ya, bekerja sama, ya, dalam finansial, dia pernah meminjam uang kamu, ternyata tidak dikembalikan. Itu tentang kepercayaan yang membuat kamu trauma, ya, dalam cinta, karir maupun keuangan. Dan trauma itu membuat kamu apa ya, menjadi pribadi yang tidak lagi mudah dipermainkan, tidak mudah lagi dimanipulasi. Kamu semakin menjadi pribadi yang kuat berkat dari trauma-trauma tersebut. Oke, sorry terputus videonya, anak saya nangis, ya. Anak saya baru bangun tidur, ya, dan dia nangis. Ini dia. Halo teman-temannya mama. Terima kasih, ya, udah like dan subscribe, udah mendukung channel mama selama ini. Aku Aktar, anak tarot. Salam kenal, ya. Oke, saya mau temani mama saya kerja. Aktar doakan semoga apa yang mama Aktar bacakan bisa terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Aktar, ya, yang Aktar CH25 yang mama Aktar sering bagikan di komunitas, ya, komunitas YouTube. Oke, saya cari dulu untuk inisial kalian yang bakal mengalami perubahan ini. Kira-kira inisialnya apa aja? Oke, tersabar, ya. Ini ada Q, huruf Q, kita pindahin, ini udah selesai, ya. Q, ada N, ada A, ada W, ada M, ada N, ada E, ada I, ada R, ada, nanti di screenshot, ya, bisa di zoom untuk melihat lebih jelas huruf-hurufnya. Ada B, ada H, ada G, ada huruf Y, V, K, F, O, P, D, S, J, dan L. Oke, kita cari untuk zodiak yang dealing dengan kalian, yang bakal membawa perubahan dalam hidup kalian ini, ya, baik dalam hal karir dan keuangan serta percintaan, ya. Orang-orang yang layak kalian pertahankan atau orang-orang yang membawa sisi rezeki kepada kalian, itu zodiaknya seperti apa. Oke. Oke, di sini ada Leo, ya, ada Leo, Gemini, ada Pisces, ada Taurus, ada Libra, ada Aries, Scorpio, Sagittarius, Virgo, dan Cancer sendiri. Oke, untuk angka tanggal lahir kalian atau angka usia kalian yang akan mengalami perubahan ini, kita cek. Wah, banyak banget nih, guys. Kita cek, ya. Ada usia 45,
ada 20 ke atas, ada 31 ke atas, atau ini tanggal lahir ya. Tanggal lahir kan berarti 31 ada, 21 ada ya. Ada usia 40 ke atas, 15, tanggal 15, 24, usia bisa, tanggal lahir bisa 10, 30, 16, 9, 8, 14, 22, 7, 17, 27, 28, 60, ada yang usia 60 ya, 12, 1, 23, 29, 11. Ini untuk inisial bisa kamu, bisa dia ada di sini. Untuk angka tanggal lahir juga bisa dia, bisa kamu, usia juga demikian ya. Bisa dia, bisa kamu. Tapi untuk zodiak berarti dia atau orang yang berdilin dengan kalian. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini bisa sesuai, bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang pada ucapan adalah doa. Saya aminkan ini, kita semua aminkan, semoga terijabah kalian semua dalam perubahan yang saya bacakan di sini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya selama ini, sudah mendukung channel saya selama ini, dan salam kenal untuk kalian yang baru bergabung ya. Jangan lupa di like dan subscribe, juga bagikan kepada cancer-cancer yang lain. Belajar mereka bisa mengharap bisa terinspirasi dari bacaan saya ini ya. Oke. Dan mereka juga berhak mendapatkan informasi atau motivasi dari sini ya kan. Jadi untuk kalian sesama Cancer berbagilah ya. Atau mungkin pasangan kalian adalah seorang Cancer ya. Kalian mau intip-intip ya. Jadi kalau ingin dibacakan secara pribadi silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, layar video ini ya. PRWA itu di save aja, kali aja kapan-kapan baru kalian tertarik untuk dibacakan secara pribadi, silahkan di save aja nomor saya ya. Jangan sungkan ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah dulu Akbar. Senyum dulu, senyum. Ntar, dadah. Dadah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.